Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Andi Subair. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat-sehat aja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum sebuah film yang bergenre misteri thriller. Film yang berjudul Impossibility Defense yang diadaptasi dari nama Funohan. Funohan atau kejahatan yang mustahil berkisah tentang seorang pembunuh dengan menggunakan kontrol pikiran manusia. Akankah pihak kepolisian dapat menangkap pria misterius itu membunuh dengan cara yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa? Di film ini, Tadashi Usobaki yang diperankan oleh Tori Matsuka membunuh korbannya dengan menggunakan teknik kontrol pikiran. Dia mengontrol pikiran korbannya seakan bagi si korban yang tidak nyata itu menjadi nyata. Dia sendiri membunuh bukan atas kemauannya sendiri, tetapi atas permintaan orang lain. Dan caranya orang meminta jasanya pun cukup unik. Orang tersebut hanya mengirim pesan mereka dalam box telepon umum. Lalu Usobaki akan menemui orang itu dan meyakinkannya apa benar orang itu benar-benar ingin dia membunuh. Ia tidak meminta bayaran berbentuk uang atas pekerjaannya. Ia hanya meminta kemurnian perasaan ingin membunuh dari pemohonnya. Sementara itu, detektif yang bernama Tomo Tada yang diperankan oleh Erika Sawajiri bersama rekannya Asao Momose yang diperankan oleh Mekenyu Arata mulai menyelidiki kasus pembunuhan aneh. Setelah mereka melihat rekaman CCTV, terlihat korban mengalami halusinasi tanpa disentuh oleh Usobaki. Anehnya, Usobaki selalu melintas di sekitar TKP tanpa khawatir ada orang yang melihatnya. Sekalipun ada yang melihatnya, tidak ada seorang pun yang dapat membuktikannya bersalah. Bahkan pihak kepolisian tidak dapat membawa Usobaki ke pengadilan, sebab kejahatannya tidak dapat mereka buktikan. Adegan berpindah ke sebuah keluarga di mana suami bernama Takeshi yang baru pulang kerja. Ia memeluk istrinya yang bernama Momoka, namun di luar rumah ada seorang yang mengintip ke arah mereka. Paginya, Takeshi pun menghampiri orang tua yang bernama Hiroshi yang menanyakan apa yang dilakukan pria itu di sana. Pak Hiroshi hanya berkata ia sedang memeriksa barang aneh yang ada di sampah rumah Takeshi. Ia berpesan agar Takeshi lebih menjaga istrinya. Tapi Takeshi tidak paham dengan maksud perkataan Pak Hiroshi dan langsung pergi kerja meninggalkannya. Malamnya, ketika pulang kerja, Takeshi menemukan istrinya yang mengalami luka memar di tubuhnya. Menurut pengakuan Momoko, itu semua ulah Pak Hiroshi. Akhirnya, Takeshi dengan penuh amarah pergi ke rumah Pak Hiroshi. Ia mengancam akan melaporkan ke polisi. Tapi Pak Hiroshi menjawab ia akan mengatakan semua tentang istrinya. Dan ia juga berpesan, jika Takeshi sungguh mencintai istrinya, maka jangan melapor pada polisi. Lagi-lagi Takeshi dibuat bingung dengan maksud perkataan Pak Hiroshi. Selain itu, Momoko juga meminta Takeshi untuk tidak menghubungi polisi karena merasa tidak ada jalan lain. Maka Takeshi mengunjungi box telepon umum untuk mengirimkan permintaannya yaitu membunuh Pak Hiroshi. Keesokan harinya, Usobaki menghampiri Pak Hiroshi yang menawarkan sebatang rokok. Kemudian setelahnya, tiba-tiba mata Usobaki menjadi merah. Itulah bentuk kekuatan Usobaki ketika akan mengendalikan pikiran targetnya. Pak Hiroshi jadi lemas dan langsung meminum air mineral. Namun saat dia kembali melihat botol airnya, isinya berubah menjadi tumpukan sisa rokok. Seketika Pak Hiroshi merasa sesak dan kemudian jatuh. Tapi sebelum meninggal, dia berpesan kalau Usobaki harus pergi melihat Momoko yang telah berbuat hal buruk. Beberapa saat kemudian, Usobaki menyerahkan paket berisi sampah yang telah dikumpulkan oleh Pak Hiroshi kepada Takeshi. Tapi ketika membukanya, ia terkejut dan langsung bergegas pulang. Alangkah kagetnya, Takeshi melihat istrinya sedang berpesta narkoba bersama teman-temannya. Jadi sebenarnya Pak Hiroshi ingin menghentikan Momoka yang ingin menggunakan obat terlarang dan telah berbohong saat mengatakan Pak Hiroshi melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Dengan penuh amarah, Takeshi membunuh teman Momoko dengan asbak. Tapi Momoko yang merasa kesenangannya direnggut, ia mengambil pisau lalu menusuk suaminya sendiri. Sedangkan Takeshi membalasnya dengan memukul istrinya dengan asbak. Akhirnya mereka semua pun tewas. Dari luar, Usobaki hanya terdiam melihat kejadian mengenaskan itu. Detektif Tada yang berada di TKP melihat sosok Usobaki juga yang ada di sana.
Akhirnya mereka membawa Usobaki ke markas untuk memintai keterangan. Awalnya polisi ingin tahu kenapa Usobaki berada di sekitar TKP, tapi Usobaki tahu tujuan polisi sebenarnya. Mereka ingin menahan dirinya. Usobaki berkata kalau bukan dia pelakunya. Beberapa saat kemudian, mata Usobaki kembali merah dan menatap ke arah detektif Yome. Tiba-tiba orang di hadapannya berubah yang bukan Usobaki lagi. Rupanya hanya detektif Yome yang melihat orang tersebut, sedangkan yang dilihat detektif Tada masih Usobaki. Sepertinya Yome memiliki kenangan buruk dengan seorang remaja. Dalam halusinasinya, membuatnya tampak pucat dan takut. Beberapa saat kemudian muncul cacing di tangan Yome. Ia pun panik seketika Usobaki menjilat lengannya yang membuat detektif Yome meninggalkan ruang interogasi. Karena tidak adanya bukti, mereka akhirnya membebaskan Usobaki. Detektif Tada merasa ada yang aneh dengan sikap Yome, bahkan lengan yang sebelumnya dijilat Usobaki menjadi memar dan bengkak. Tetapi setelah diperiksa oleh dokter, tidak ditemukan racun apapun di lengannya. Singkat cerita, siswa SMA yang dilihat Yome adalah tersangka pelecehan seksual. Siswa itu tetap ngotot kalau dia bukan pelakunya, tetapi Yome tidak percaya dengan perkataannya. Ketika dalam sel, siswa itu memutuskan untuk bunuh diri dengan meninggalkan pesan yang bertuliskan "Aku tidak melakukannya". Kejadian itu membuat dia merasa bersalah, dan Usobaki memanfaatkan kelemahan hatinya itu. Malamnya Usobaki menelpon Yome, ia berkata kalau ia dapat melihat manusia dari rasa takutnya. Jadi sebelumnya, telepon itu hanya halusinasi Yome saja. Ketika ia mandi, memar di tangannya tiba-tiba membentuk wajah siswa SMA yang sedang berkata "Aku tidak melakukannya". Ia pun panik dan langsung memotong pergelangan tangannya sendiri, yang membuatnya tewas kehabisan darah. Esoknya, detektif Tada menemukan keanehan kenapa Yome yang bukan kidal menyayat lengannya dengan tangan kiri. Karena biasanya kalau memang ini bunuh diri, tentu akan menyayat tangan kiri menggunakan tangan kanan. Jadi detektif Tada tetap yakin kalau kejadian ini bukanlah bunuh diri. Setelah diperlihatkan petugas Satgas yang menangani kasus kematian Yome, ia sedang melakukan pertemuannya dengan Usobaki. Rupanya kematian Yome adalah permintaannya kepada Usobaki. Alasannya karena siswa SMA yang bunuh diri di sel itu sebenarnya adalah putranya. Jadi dia ingin membalas dendam pada Yome yang telah menyebabkan anaknya bunuh diri. Ia pun berkata kalau ia akan berhenti menyelidiki pembunuhan yang terkait dengan Usobaki. Tapi saat dia berbalik, ternyata dia berada di markas polisi, bukan berada di taman. Tentu saja ini ulah Usobaki yang memanipulasi pikirannya, sehingga tanpa sadar ia mengatakan segala kejahatannya di hadapan para detektif. Karena ketahuan, ia pun berusaha melarikan diri, tetapi di tangga ia tiba-tiba melihat arwah Yome yang menyebabkannya ia terjatuh dari tangga, dan akhirnya tewas secara mengenaskan. Malamnya saat hendak pulang, detektif Tada berhenti di tengah jalan karena merasa mual. Kemudian ada seseorang yang datang menghampirinya. Tiba-tiba pria itu mengeluarkan pisau dan tidak lain adalah Usobaki. Ia pun langsung menusuk detektif Tada dengan sebuah pisau dan tujuan Usobaki karena ia ingin membuktikan sesuatu dan pisau tersebut hanyalah mainan. Usobaki penasaran kenapa hanya detektif Tada yang tidak dapat dia kuasai. Sejak awal Usobaki merasa kalau detektif Tada berbeda dengan manusia lainnya. Hal itu disebabkan karena detektif Tada memiliki hati yang murni tanpa dendam. Jadi orang yang kemungkinan dapat menghentikan kejahatannya dan membunuh Usobaki adalah detektif Tada. Usobaki kemudian menantangnya, jika detektif Tada serius ingin menghentikannya, maka ia harus segera membunuhnya sebelum ada korban selanjutnya. Kemudian di sebuah kedai, Momose yang sedang menyantap mie ramen favoritnya, tapi dari arah belakang yang mendengar ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar. Karena pria itu telah melakukan kekerasan pada istrinya, maka Momose berniat menahannya. Di saat bersamaan, ada seseorang yang menaruh sebuah tas tepat di depan pintu kedai. Ternyata tas tersebut berisi bom aktif yang seketika meledak dan menghancurkan kedai beserta Momose yang berada di dalam kedai itu. Beruntungnya Momose berhasil terselamatkan. Meskipun harus mengalami koma, melihat rekannya terluka parah, detektif Tada merasa sangat terpukul. Saat keluar kamar pasien, ada seorang pria menghampirinya yang bernama Takeru. Takeru yang merupakan juniornya itu membawakan makanan untuk detektif Tada dan memberikannya segelas air. Namun saat meminumnya, tubuhnya mendadak lemas dan akhirnya tidak sadarkan diri.
Kemudian Takeru membawa detektif Tada ke sebuah tempat. Di sana ia mengatakan kalau telah menaruh bom di dua tempat. Satu bom di kamar Momose, sedangkan yang satunya lagi di sekolah TK Hibari. Takeru yang merupakan seorang psikopat mengetahui kalau serangkaian kejadian bom selama ini adalah perbuatannya, termasuk bom yang ia taruh di depan kedai ramen. Alasannya membawa detektif Tada karena ia ingin membuat orang yang mempercayainya jatuh dalam putusasaan. Dan detektif Tada disuruh memilih satu bom yang telah ia letakkan antara bom di kamar Momose atau bom yang ada di TK Hibari. Sebelum sempat memilih, Usobaki datang dan menghampirinya. Takeru yang mengenal siapa Usobaki berusaha menyerangnya, tetapi Usobaki mengeluarkan kekuatan pikirannya yang membuat Takeru seperti tertusuk paku. Padahal tidak ada paku yang mengenai tangannya. Kedatangan Usobaki bukan tanpa alasan. Senior Takeru yang meminta Usobaki untuk membunuh Takeru. Jika detektif Tada ingin menghentikannya, maka tidak ada jalan selain membunuh Usobaki, karena hanya dialah yang tidak terpengaruh oleh kekuatan ilusi Usobaki. Akhirnya dengan terpaksa, detektif Tada menusuk Usobaki dan kemudian memborgol Takeru. Ia pun bergegas pergi untuk mengamankan bom, namun Takeru berhasil melepaskan diri dan segera mengejarnya. Sedangkan Usobaki dalam keadaan terluka namun ia masih sanggup bangkit sebab tusukan detektif Tada tidak sampai membunuhnya. Di kamar Momose, detektif Tada segera menjauhkan bom itu di tempat lain. Di tempat lain, Takeru juga berusaha mengaktifkan bom. Beruntung detektif Tada tepat waktu dan bom akhirnya meledak di atap gedung rumah sakit tanpa memakan korban jiwa. Ketika akan mengaktifkan bom kedua, Usobaki tiba-tiba datang dan kembali menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi Takeru. Bom yang seharusnya ada di TK Hibari malah berada di sebelah Takeru. Dalam ilusinya yang mengaktifkan bom yang membunuh Takeru. Padahal sebenarnya Takeru bukan meninggal karena ledakan bom, melainkan disebabkan pembuluh darahnya yang pecah. Singkat cerita, akhirnya Momose tersadar dan detektif Tada akhirnya berhasil menggagalkan pengeboman yang secara tidak langsung berkat keterlibatan Usobaki. Keesokan harinya mereka berdua kembali bertemu. Usobaki bertanya kapan detektif Tada akan benar-benar serius membunuhnya. Sang detektif pun menjawab kalau mulai sekarang ia tidak akan menyerah pada harapan. Mendengar itu, Usobaki merasa ragu kalau detektif Tada akan membunuhnya. Namun detektif Tada menegaskan kalau suatu saat ia akan membunuh Usobaki. Hal itu membuat Usobaki tersenyum dan menantikan hingga hari yang dimaksud itu tiba. Baginya, sisi gelap dalam diri manusia itu sungguh menakutkan. Setelah peristiwa itu, permintaan demi permintaan dari orang yang ingin membunuh terus berdatangan dalam box telepon. Perlu diketahui bahwa setiap orang yang sudah meminta jasanya, jiwanya juga akan mati terbakar. Jadi antara pemohon dan orang yang ingin membunuh, pada akhirnya mereka akan sama-sama mati. Suatu dendam sudah pasti menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Seburuk apapun perbuatan orang yang dibunuh, jika seseorang terlanjur ke dalam jurang kegelapan yang penuh dendam, maka seluruh kebaikan dalam dirinya akan sirna. Memang kekuatan yang dimiliki oleh Usobaki membuatnya dianggap sebagai iblis. Namun bagi orang yang telah dibantu untuk membunuh akan menganggap Usobaki sebagai malaikat. Jadi bisa disimpulkan kalau Usobaki adalah iblis yang lebih dari sekedar malaikat. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa terus dukung channel ini agar kami bisa terus membagikan video-video menarik lainnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.